Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Hud alaihissalam dan mendatangkan azab yang mengerikan kepada kaum Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daus Jono. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Siapakah Nabi Hud? Bagaimana perjalanan dakwahnya? Dan apa saja mukjizat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kalau semua informasi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ada di internet. Dan misalkan kalau ada informasi yang tidak saya sebutkan di video ini atau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi keempat yang berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ia tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf, yang berarti bukit-bukit berpasir. Di sana tinggal kaum Ad yang merupakan bangsa Arab yang kafir dan ingkar. Mereka menyembah dan memuja tiga berhala, yaitu Samda, Samud, dan Hira. Mereka juga memiliki peradaban yang tinggi. Mereka membangun rumah, istana, dan benteng yang tinggi dan megah. Mereka juga memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, sehingga mereka merasa sombong dan angkuh. Mereka juga mengerjakan berbagai maksiat dan dosa, serta mengadakan kerusakan di bumi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad untuk menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan penyembahan berhala. Ia juga mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, seperti binatang ternak, anak, kebun, dan mata air. Ia juga mengancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak mau beriman dan bertaubat. Namun kaum Ad tidak mau mendengarkan seruan Nabi Hud alaihissalam. Mereka menolak dan menghina Nabi Hud alaihissalam. Mereka menganggap Nabi Hud alaihissalam sebagai orang yang bodoh dan gila. Mereka juga menantang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan azab yang ia ancamkan. Mereka berkata, "Hai Hud, kamu tidak membawa kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena perkataanmu, dan kami tidak percaya kepadamu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan siksaan kepadamu." Nabi Hud alaihissalam bersabar dan tetap berdakwah kepada kaum Ad. Ia menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan selain Allah. Maka berkomplotlah kamu sekalian. Kemudian janganlah urusanmu itu menjadi kabur bagi kamu. Kemudian laksanakanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus." Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Hud alaihissalam dan mendatangkan azab yang mengerikan kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin kencang yang terus bertiup selama 7 malam dan 8 hari. Angin itu menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Rumah-rumah, istana, dan benteng-benteng yang tinggi dan megah roboh dan hancur. Tubuh-tubuh yang tinggi dan kuat itu terlempar dan terbanting. Tidak ada seorang pun yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa ke tempat yang aman. Oke, jadi seperti itulah kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita dan tidak menyombongkan diri dengan harta, kekuasaan, dan kelebihan yang kita miliki.
Yang kedua, kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, kita harus mengikuti ajaran dan tuntunan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengingkari atau menghina mereka. Kita harus menghormati dan mencintai mereka, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, kita harus bersabar dan istiqomah dalam berdakwah dan menegakkan kebenaran meskipun mendapat cobaan dan pentangan dari orang-orang yang kafir dan ingkar. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Ya, jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, silahkan komen di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke semua sosial media kalian, komen di kolom komentar, dan klik tombol subscribe-nya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Adas Jono pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.